Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Jumpa lagi bersama Amarket di sini hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Rekan trader semuanya, pergerakan hari yang sangat cepat ya. Dan terasa kita sudah berada di minggu terakhir pada bulan Juli tahun 2023 ya, dan kita akan selalu berpacu dengan apa yang terjadi pada pasar pada minggu ini. Rekan trader, apabila rekan trader menonton acara saya di analisa mingguan kemarin, saya bilang bahwa minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat krusial karena minggu ini adalah minggu The Fed. Pasar memasuki lautan Masalembo, ya, lautan yang penuh dengan gelombang yang sangat besar. Oleh karena itu, pada minggu ini gelombang yang akan terjadi pada pasar juga akan sangat besar, rekan trader. Ya, sebelum kita masuk ke analisa harian kita, saya sekilas saja dulu bahwa akibat dari gelombang pasar yang terjadi ini, kita akan lihat bagaimana pergerakan mata uang pada minggu ini, terutama nanti pada hari ini. Ya, akan tetapi sebelumnya kita bahas dulu sekilas tentang apa saja yang akan terjadi ya. Kalau rekan trader lihat ya di analisa mingguan saya pada video sebelumnya, saya bisa menganalisa dengan jelas bahwa hati-hati pergerakan yang akan terjadi pada pasangan mata uang. Karena hari minggu ini akan banyak sekali news ya yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hati-hati rekan trader. Ya, kita lihat hari ini seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa untuk dolar Amerika pergerakannya ini sangat tinggi. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan kenaikan masih bisa saya terjadi karena tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga ya. Oleh karena itu saya memprediksikan dia bisa naik paling maksimal itu sampai di 101.963 walaupun peluang pelemahan juga bisa sampai di 99.186. Sebaliknya kita lihat di euro angkel saham dolar, rekan trader. Kalau di euro angkel saham dolar sekali lagi saya bilang bahwa kemungkinan kenaikan masih bisa ada sampai di 1.12376, tapi pelemahan masih bisa saja terjadi. Hati-hati bisa sampai ke posisi paling terendah di 1.09108. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling saya bilang bahwa hati-hati ya, berita sangat luar biasa. Mungkin hari ini kalaupun dia naik, kenaikan sampai maksimal itu sampai di 1.29187. Tapi hati-hati pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai di level paling terendah di 1.26844. Begitupun juga di XAU USD gold. Saya bisa bilang bahwa gold ini walaupun tendensi penguatan hari ini terjadi ya, dia menurut saya bisa sampai naik lagi ke 1976 ya, poin 63. Tapi hati-hati rekan trader, apabila kenaikan tingkat suku bunga artinya dia akan membebani arah pergerakan emas, dan emas ini bisa turun sampai di 1925 atau bisa sampai jatuh di seputaran 1906. Begitupun juga dari USD yen Jepang ya rekan trader. Di USD yen Jepang bisa sangat jelas kita lihat bahwa saya bisa bilang bahwa kemungkinan masih ada peluang untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi, minimal sampai di 143.140 atau 144.640. Jadi harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, hal ini juga dipicu ya, sekali lagi saya mengulang lagi bahwa hal ini juga dipicu dengan kalender ekonomi pada minggu ini, di mana minggu ini kalender ekonomi sangat luar biasa. 10 menit lagi akan ada PMI dari Jerman, disambung ya, hari ini akan ada Indeks Pembelian Manufaktur baik dari PMI ya, Jerman, Inggris maupun Amerika yang akan terjadi pada pukul 20.45. Begitupun juga hari Selasa, begitupun juga hari Rabu dan hari Kamis dini hari ada rapat FOMC. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader dimanapun berada. Rapat FOMC ini akan memberikan penekanan terhadap pergerakan mata uang dolar sehingga bisa mempengaruhi berbagai pasangan mata uang maupun aset lainnya. Dan terakhir hari Jumat. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa kita akan menganalisa apa yang terjadi. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah potensi pelemahan emas di pekan The Fed. Ya.
potensi pelemahan emas di pekan The Fed. Kenapa saya angkat tema ini? Karena pertama, emas ini paling sering ditradingkan oleh para trader Indonesia, ya. Oleh karena itu saya coba mengangkat tema ini. Dan kalau kita lihat di tema ini rekan trader, saya mengangkatnya karena saya melihat bahwa ada kemungkinan besar yang akan terjadi pada pergerakan emas dalam minggu ini. Walaupun pada hari ini kalau kita lihat ya, emas ini dia berada dalam posisi yang mengalami penguatan ya. Dia berada dalam posisi penguatan di mana tadi di pasar Asia dia mengalami pelemahan, tapi di pasar Eropa perlahan namun pasti dia telah naik sampai menembus level 1964 ya. Ini berapa hari yang lalu saya kasih batasannya di sini ya. Yang menjadi permasalahannya kemungkinan juga dia akan bisa naik rekan trader, dia bisa naik sampai di 1966 atau bisa sampai di 1967. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya di laporan di analisa mingguan, saya bisa bilang bahwa 1976 masih bisa saja dicapai oleh emas pada kesempatan kali ini. Akan tetapi rekan trader, pada prinsipnya semua pasar akan menunggu apa yang akan diumumkan oleh The Fed di saat pertemuan pada dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat hari Kamis nanti. Hari Kamis nanti. Kita bisa lihat bahwa The Fed akan mengumumkan hasil pertemuan kebijakan pada hari Kamis dini hari. Apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 BP apa tidak? Ya. Oleh karena itu para investor ini banyak yang memprediksikan bahwa The Fed akan memberikan sinyal bahwa mereka akan mendekati akhir siklus kenaikan tingkat suku bunga ini. Artinya kalau akhir siklus kenaikan tingkat suku bunga ini, artinya kan masih dibilang bahwa masih akan ada 2 kali lagi. Ya. Jadi kalau seumpamanya akhir siklus yang tadinya The Fed itu jadi hawkish, dia perlahan menjadi dovish. Akan tetapi ya masih ada keraguan kebijakan yang lebih dovish dari The Fed ya terhadap dolar Amerika. Artinya kalau hawkish artinya dolar Amerika kan akan terbang tinggi ya. Ya, walaupun kita udah tahu memang dilakukan seperti kayak gitu untuk menekan laju inflasi yang terjadi ya. Tapi memang kita udah bisa dengar bahwa kita udah lihat bahwa inflasi di Amerika sudah berada di titik penghujung inflasi. Artinya grafik dari dolar Amerika ini dia perlahan namun pasti ya sudah mengalami pelemahan ya, perlahan namun pasti. Ya kalau kita lihat ya tendensinya sudah mengalami pelemahan ya. Nah, inilah yang saya bisa bilang bahwa dengan masih keraguan yang terjadi untuk lebih dovish, artinya masih ada kemungkinan hawkish rekan trader. Dengan adanya kemungkinan hawkish artinya dolar Amerika ini masih bisa punya peluang untuk naik. Ya. Oleh karena itu dengan adanya peluang naik seperti itu dia akan membebani arah pergerakan yang terjadi pada gold rekan trader. Oleh karena itu bagaimana peluang gold pada minggu ini? Kembali lagi saya bilang bahwa gold pada minggu ini dia masih punya berpeluang naik sampai 1976 atau bisa sampai level tertingginya itu 1997. Akan tetapi kita akan lihat pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat ini apakah memang tendensi hawkish lebih besar? Nah, apabila tendensi hawkish lebih besar, artinya dolar Amerika akan menguat dan gold ini dia bisa turun rekan trader sampai di level titik penghujungnya, malahan dia bisa turun ini lebih rendah lagi. Menurut saya bisa sampai di level 1925 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 1906. Oleh karena itu pada saat ini pasar benar-benar wait and see sambil melihat kebijakan yang akan terjadi yang akan dikeluarkan saat rapat FOMC nanti pada pukul 1 dini hari Kamis waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu potensi yang terjadi pada emas masih bisa saja terjadi penguatan, tapi hati-hati apabila The Fed menaikkan tingkat suku bunga 25 BP, artinya kemungkinan emas mengalami pelemahan sangat besar. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini ya.
Dan kita akan tinggalkan analisa harian kita akan coba masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah indeks dolar Amerika ini akan terjadi? Oke rekan trader, untuk indeks dolar Amerika, kalau rekan trader lihat grafik yang saya buat ini, kuning ini, artinya kita bisa lihat bahwa potensi penguatan yang terjadi itu masih sangat kuat rekan trader. Rekan trader lihat di sini saya menganalisa dia mengalami kenaikan, rupanya dia terbang tinggi sampai di atas. Di sini pun juga mengalami kenaikan, rupanya dia terbang tinggi ke atas. Kalau saya lihat seperti kayak gini rekan trader, potensi kenaikan itu masih saja ada rekan trader. Walaupun kalau sekarang tendensi harian hari ini lebih banyak bearish, saya bisa bilang bahwa masih tetap ada potensi kenaikan terhadap indeks dolar Amerika. Walaupun kalau dia memang akan mengalami pelemahan paling signifikan itu menurut saya memang di sekitaran sini ya, 100.471. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya, tidak tertutup kemungkinan dia pun juga akan naik sampai level tertinggi di posisi 101.021. Walaupun menurut saya terlalu tinggi sebenarnya. Kalaupun dia naik yang paling lebih tinggi, saya bilang bisa sampai aja di sini, level sini. Nah, itu yang paling tinggi 100.912. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini pola pergerakannya menurut saya dia akan coba turun. Saya ganti dulu warna kuning. Ya. Dia akan turun dan dia akan berada di posisi yang paling terendah ya, di antara 100.471 sampai 100.912. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oke, kita tinggalkan ini dolar Amerika, kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pola pergerakan dari euro angkel saham dolar? Pola pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini rekan trader, bahwa untuk euro angkel saham dolar kita bisa melihat bahwa tendensi yang terjadi pada hari ini masih benar-benar wait and see, walaupun tendensi pelemahan masih bisa saja terjadi hari ini. Masih bisa rekan trader ya. Kalau kita lihat secara garis besar grafik yang terjadi pada saat ini dia lebih banyak bearish ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa sekarang ini walaupun dia akan coba bearish, ya bearish paling terendahnya yang menurut saya di seputaran sini ya. Ini dia nih. Nah, 1.1093 akan tetapi sekali lagi saya bilang rekan trader bahwa masih ada potensi pembalikan arah dan mengalami penguatan. Penguatan yang paling awal mungkin dia akan coba naik sampai di level 1.1425. Setelah itu dia akan coba kembali lagi ke level tertinggi di 1.11588. Oleh karena itu untuk pola pergerakan dari USD angkel saham dolar hari ini saya berestimasi bahwa dia bisa bergerak hari ini pada prinsipnya dia stagnan sih. Tapi kemungkinan dia bisa naik sampai di 1.11588 dan sampai di level terendah 1.10973 masih saja terjadi. Oke rekan trader, kita tinggalkan karena kita coba masuk di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar rekan trader? Pola pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling angkel saham dolar dia benar-benar wait and see, walaupun pada saat ini tendensi penguatan harian masih saja sangat kuat terjadi. Kita akan lihat apakah penguatan ini akan berlanjut terus maksimal sampai di posisi sini ya. Nah, kita akan lihat 1.28985 ya, saya berasumsi bahwa dia akan mencoba, masih bisa saja dia naik sampai di posisi itu, dan apabila terjadi pelemahan saya berestimasi bahwa pelemahannya itu sampai di level paling terendah keluar jalur di posisi 1.28432. Jadi disinilah arah pergerakannya rekan trader ya. Ini saya coba lihat buat rekan trader semuanya. Nah, oke sini. Jadi akan mencoba bergerak antara 1.12832 sampai 1.128.985 adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Walaupun kalau saya lihat juga dia masih bisa peluang turun sampai level terendah sini ya rekan trader ya. Nah, ini dia.
Oke, kita akan lihat. Nah, oke. Di sini. Oke rekan trader, kita tinggalkan pound sterling, kita akan coba masuk di gold. Bagaimanakah gold untuk hari ini rekan trader? Kita akan lihat dengan jelas. Pola pergerakan gold hari ini rekan trader, sekali lagi saya bisa bilang bahwa untuk hari ini tendensi penguatan kuat, walaupun tadi di pasar Asia dia melemah ya. Saya bisa bilang dia akan mencoba kembali lagi dengan level tertinggi, dia akan coba mendaki sampai di posisi paling tertingginya itu di seputaran 1968. Saya pikir itu adalah nilai yang paling maksimal, walaupun sekarang dia akan mencoba dulu naik di level 1966 ya. Dia akan coba di sini dulu. Kalau dia akan naik sini, dia akan naik lebih tinggi lagi ya, sampai di level paling tertinggi 1968. Akan tetapi hati-hati kalau terjadi pelemahan. Saya berpikir pelemahan yang paling sempurna itu dia akan coba turun lagi ya. Di sini menurut saya dia akan di sinilah menurut saya. Nah, dia akan coba turun sampai di 1958. Oleh karena itu rekan trader, untuk hari ini gold saya 54 ya, 54 atau 58. Oh, 54, sorry. 54. Hari ini saya bisa bilang bahwa gold ini akan mencoba naik di level tertingginya. Saya pikir dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di sini. Ya, jadi arah pergerakan antara 1954.54 sampai 1968.12. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level yang lebih tinggi lagi di sekitaran sini ya. Ya, saya tidak mau bilang ya, tapi peluang itu selalu ada aja. Dia bisa saja naik sampai di level paling tertinggi di seputaran sini, bisa saja rekan trader. Nah, ini dia ya. Oke. Oke rekan trader semuanya, kita tinggalkan gold, kita akan coba masuk di USD yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD yen Jepang hari ini? Kita bisa lihat. Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang pola pergerakannya pada hari ini masih memiliki tendensi agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dan kita bisa lihat seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi. Nah, ini saya bisa bilang bahwa pelemahan ini paling maksimal itu sampai di level sinilah ya, 141.065. Akan tetapi hati-hati juga, dia masih turun ini, benar 161 bisa. Dan kalau terjadi pembalikan arah ya saya berpikir dia akan mencoba sampai level tertinggi di seputaran 141.734. Nah, disinilah pola pergerakannya. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pola pergerakannya pada saat ini adalah, nah ini dia. Nah ya, oke, disinilah 141.065 sampai 141.734. Oke rekan trader semuanya, tadi adalah analisa teknikal dan sekarang saya mau coba bilang sekali lagi buat rekan trader bahwa rekan trader bergabunglah bersama kami. Ini adalah website resmi dari Amarket ya. Rekan trader bisa lihat di sini, silakan mendaftar ya. Kami akan memberikan sesuatu yang sangat terbaik buat rekan trader semuanya. Silakan bergabung dengan kami ya. Masuk ya. Jangan mendaftar, jangan lupa juga buka YouTube kami, subscribe di YouTube kami, dan jangan lupa juga sekarang kita juga berada di TikTok. Silakan untuk subscribe account TikTok kami karena saya akan selalu memberikan analisa-analisa juga di sini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Teruslah beranalisa rekan trader karena kekuatan kita berada di analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.